Pernahkah kamu merasa ada yang memperhatikanmu dalam gelap, sesuatu yang tak terlihat, tapi begitu dekat? Jeda pendek dengan suara latar angin atau detak jam. Selamat datang di Ilusi Misteri. Di sini, kami tidak hanya menceritakan kisah horor, kami menghidupkan kembali ketakutan yang terkubur, urban legend, cerita rakyat, hingga kisah nyata yang tak masuk akal. Semua kami ungkap satu persatu. Bayangkan, kamu berada sendirian, tapi suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bayangkan, kamu bangun tengah malam dan melihat sosok berdiri di pojok kamar, tapi menghilang saat kamu menatapnya langsung. Itu bukan mimpi. Itulah kenyataan yang coba disangkal oleh logika. Siapkan dirimu, karena kisah malam ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pintu menuju dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Semua akan diungkap dalam Ilusi Misteri. Selamat datang di Ilusi Misteri. Suara dari lorong kosong. Malam itu, hujan turun dengan deras. Seorang mahasiswa bernama Ardi baru saja pindah ke sebuah kos lama, tak jauh dari kampusnya. Kos itu sepi, hanya dihuni oleh beberapa orang, dan memiliki sebuah lorong panjang yang selalu remang meski lampunya menyala. Orang-orang bilang kos itu dulunya pernah terbakar. Ada satu kamar yang ditutup rapat, tak ada yang berani masuk, karena katanya masih ada suara yang terdengar dari dalam. Ardi tidak percaya. Baginya itu hanya cerita kosong, sekadar cara agar harga sewa lebih murah. Tapi malam pertama, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sekitar pukul 11 malam, Ardi sedang duduk di meja belajarnya, mengerjakan tugas. Hujan di luar deras menutup hampir semua suara. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Terdengar dari lorong, pelan, memanjang. Awalnya Ardi berpikir itu hanya penghuni lain yang pulang. Tapi semakin lama, langkah itu tidak berhenti. Bolak-balik di lorong yang panjang. Dan yang membuatnya merinding adalah ketika ia membuka pintu untuk mengintip. Lorong itu kosong. Malam kedua, Ardi sengaja membiarkan lampu lorong menyala terang. Ia ingin membuktikan kalau dirinya hanya berhalusinasi. Sekitar pukul 12, suara itu terdengar lagi. Langkah pelan, teratur. Sekitar pukul 12, suara itu terdengar lagi. Langkah pelan, teratur. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak hanya mendengar langkah, tapi juga suara napas berat, seperti seseorang yang berjalan tertatih. Ardi mencoba menahan diri, menutup pintu rapat. Namun tiba-tiba dari balik dinding tipis kamarnya ada suara berbisik, "Kau menungguku." Ardi mulai panik. Ia lari ke kamar temannya, Raka, yang berada di ujung lorong. Raka menatapnya pucat, lalu berkata lirih, "Kau juga mendengar ya? Aku sudah 2 minggu tak bisa tidur." Suara itu selalu datang setelah jam 11. Dan jangan sekali-sekali kalau kau sedang di lorong. Ardi menelan ludah. "Kenapa?" tanyanya. Raka menunduk. Suaranya bergetar karena dia akan menatap balik. Malam
3, Ardi sudah berniat pindah. Ia mengemas barang-barangnya. Namun, tepat saat hendak keluar kamar, listrik padam. Lorong gelap gulita. Hanya terdengar suara hujan dan langkah itu lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini langkahnya berhenti tepat di depan pintu kamar Ardi. Lalu ketukan pelan. Tok, tok, tok. Ardi gemetar. Ia menahan napas. Namun suara itu kembali. Bukan ketukan, bukan langkah, melainkan suara seseorang tepat di telinganya. Jangan pergi, kau sudah bagian dari lorong ini. Esok paginya, penghuni kos menemukan kamar Ardi terbuka. Semua barangnya masih ada. Namun Ardi hilang tanpa jejak. Hanya ada satu hal yang aneh. Sepasang jejak kaki basah membekas di lantai lorong, memanjang lalu berhenti tepat di depan kamar kosong yang sudah lama ditutup. Sejak malam itu, lorong kos terasa semakin panjang dan langkah-langkah itu terdengar lebih sering. Mungkin salah satunya adalah langkah Ardi. Matahari pagi menyinari kosan, namun jejak-jejak misteri semalam masih membekas di lorong dan kamar Ardi. Suasana yang tampak biasa menyimpan rahasia yang tak terungkap dan rasa takut yang menempel di hati penghuni kosan tak akan mudah hilang. Kisah malam itu mungkin telah usai, tapi bayang-bayang misteri tak pernah benar-benar